Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita lanjutkan kisah-kisah yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Di bagian kedua ini Allah Subhanahu wa taala wa rafa'allahu fihi Idrisa makanan aliyah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang agung, ke tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kali ini kisah yang saya akan angkat, saya baca dari kitab Durratun Nasihin. Nabi Idris alaihi salam terkenal banyak sekali ibadah-ibadahnya. Nabi yang jarang tidur semalaman dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat takjub dan bangga melihat kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Karena ketakjubannya timbul rasa cinta sehingga para malaikat ingin sekali bersama Nabi Idris alaihissalam menyertai dalam ibadahnya. Sehingga salah satu malaikat yang ingin menemani ibadahnya Nabi Idris adalah salah satunya malaikat malakal maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, adalah gelar daripada malaikat Azrail. Beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia untuk menghampiri dan menemani ibadahnya Nabi Idris alaihi salam. Singkat cerita, malaikat malakal maut sudah diberi izin oleh Allah dan langsung turun ke dunia. Nah, setelah 4 hari 4 malam menemani Nabi Idris alaihi salam, malaikat malakal maut selalu disuguhi makanan oleh Nabi Idris, tapi malaikat menolak, tidak mau makan. Akhirnya lama-kelamaan Nabi Idris alaihi salam itu bisa mengetahui ini manusia yang selalu menemani ibadahku, ini bukan manusia yang biasa, tapi makhluk luar biasa. Sehingga ditanya oleh Nabi Idris, "Man anta?" Siapa kamu? Dijawab oleh malaikat malakal maut, "Ana malakal maut." Aku adalah malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Lalu ditanya oleh Nabi Idris, "Kedatanganmu ke sini aji tazairon au qobidon?" Engkau datang ke sini apakah untuk berziarah kepadaku, bersilaturahim? Apakah engkau untuk mencabut nyawaku? Jitu jairon. Jawab malaikat malakal maut, kedatanganku ke sini adalah untuk berziarah. Setelah ngobrol-ngobrol, aku ada permintaan kepadamu, wahai malakal maut. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kematian. Tolong sampaikan kepada Allah agar aku bisa merasakan kematian. Sehingga malaikat Azrail menghadap Allah dan memberitahukan bahwa Nabi Idris mau merasakan mati, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam oleh malaikat malakal maut. Ketika Nabi Idris sudah jadi mayit, malaikat Azrail menangis. Karena apa menangis? Sudah tidak bisa melihat lagi bagaimana manusia yang hebat
selalu beribadah sampai-sampai puasanya pun 1 tahun. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Lalu bergembira kembalilah malaikat Azrail itu. Nah, ditanya oleh malaikat malakal maut, kaifa wajadta mirorotal maut? Wahai Idris, apa yang engkau rasakan? Sakitkah ketika engkau dicabut nyawa olehku? Kata Nabi Idris alaihi salam, alangkah sakitnya ketika aku dicabut nyawa olehmu, wahai malaikat malakal maut, lebih sakit daripada seekor kambing yang masih hidup lalu disisit kulitnya. Sudah bisa kita bayangkan bahwa kalau binatang yang hidup lalu kita sisit kulitnya, tentu akan merasa sakit. Ternyata lebih sakit mati itu daripada binatang yang hidup disisit kulitnya. Kata malaikat Azrail, qobadtu ruhaka birifki, padahal aku mencabut nyawamu itu adalah dengan pelan-pelan. Makhluk ciptaan Allah yang aku cabut nyawanya yang paling pelan adalah orang pertama adalah kamu. Itu yang paling pelan. Walaupun paling pelan berarti dahsyat itu kematian. Sampai-sampai Nabi Idris itu merasakan lebih sakit daripada hewan yang masih hidup disisit. Lalu ada permintaan lagi, wahai malaikat malakal maut, tolong sampaikan bahwa aku ingin melihat surga dan ingin melihat neraka. Lalu malaikat malakal maut menghadap Allah, ya Allah, hambamu Idris seperti yang engkau ketahui ingin melihat neraka dan ingin melihat surga. Apakah engkau izinkan? Kata Allah, silakan, laksanakan apa kemauan Idris. Ayo, kata malaikat Azrail, kita pergi ke neraka. Sedangkan masih di dunia. Akhirnya dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam dibawa ke neraka. Lalu di sana Nabi Idris melihat di neraka itu tempat tangisan. Berbagai belenggu dari neraka, berbagai gada dari neraka, alat pukul malaikat Zabaniyah atau alat pukul malaikat penjaga neraka sudah disediakan, sehingga tidak kuat melihat. Nabi Idris, cukup sampai di sini, aku tidak kuat melihat neraka dan dahsyatnya siksa neraka, aku ingin keluar. Dikeluarkan lagi. Coba ada satu permintaan lagi, tolong aku bawa ke surga. Kata malaikat Azrail, ayo kita masuk ke dalam surga. Masya Allah, baru ada di pintu surga aja sudah melihat rupa-rupa beraneka ragamnya kenikmatan surga. Melihat pepohonan yang buah-buahannya tidak tinggi, mengalir air sungai yang siap diminum kapan saja. Akhirnya Nabi Idris dan malaikat malakal maut masuk ke dalam surga. Lalu Nabi Idris membuka sendalnya di dalam surga. Kata malaikat malakal maut, Idris, ayo kita keluar lagi. Lalu Nabi Idris alaihissalam dibawa oleh malaikat malakal maut keluar surga. Nabi Idris alaihissalam pinter. Wahai malaikat malakal maut, ada sesuatu yang ketinggalan di dalam surga. Aku mau kembali lagi ke dalam surga. Oh, boleh, kata malaikat malakal maut. Akhirnya Nabi Idris masuk surga lagi karena ada sesuatu yang tertinggal, sengaja ditinggalkan oleh Nabi Idris karena memang Nabi Idris tidak mau keluar lagi dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah Nabi Idris ke surga lagi yang kedua kalinya dengan catatan mau mengambil sendanya. Kata malaikat malakal maut, ayo Idris, jangan lama-lama. Nabi Idris alaihissalam pinter. Aku tidak mungkin keluar lagi dari surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka-mereka yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar lagi dari surga. Dengan catatan itu akhirnya malaikat malakal maut melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Idris tidak mau keluar dari surga, ingin tetap di surga. Sehingga ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan
Nabi Idris ini adalah orang pertama yang masuk surga. Nah, diangkatnya Nabi Idris dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.